warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembangunan etos bisnis di Indonesia dengan penguatan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian atau definisi etos kerja dan definisi kearifan lokal. Yang pertama, etos kerja. Etos mempunyai makna nilai moral, yaitu merupakan suatu pandangan batin yang bersifat mendarah daging. Seseorang akan merasakan bahwa hanya dengan menghasilkan pekerjaan yang baik, bahkan sempurna, nilai-nilai Islam diyakininya dapat diwujudkan. Oleh karenanya, etos kerja bukan hanya kepribadian atau sikap, melainkan lebih mendalam lagi. Sedangkan kerja merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan dan usaha yang dilakukan guna membuat aktivitas tersebut bermanfaat. Jadi, etos kerja merupakan sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok, manusia, atau suatu bangsa. Etos kerja adalah sifat, watak, dan kualitas kehidupan batin manusia, moral dan gaya estetik serta suasana batin mereka. Etos adalah sifat, watak, dan kualitas kehidupan batin manusia, moral dan gaya estetik serta suasana batin mereka. Ia merupakan sifat mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam dunia nyata. Di etos kerja merupakan karakter dan kebiasaan berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadapnya. Dapat dipahami pula bahwa timbulnya kerja antara lain tidak lepas karena dorongan sikap yang mendasar itu. Etos kerja. Yang pertama, mereka kecanduan terhadap waktu. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Dia sadar waktu adalah netral dan terus merayap dari detik ke detik dan jam ke jam. Dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu tak akan pernah kembali kepadanya. Yang kedua, mereka memiliki moralitas yang bersih. Salah satu kompetisi moral yang dimiliki seorang yang berbudaya kerja Islam itu adalah nilai keikhlasan. Karena ikhlas merupakan bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang dan pelayanan tanpa ikatan. Yang ketiga, mereka kecanduan kejujuran. Sekali dia berbuat jujur atau berbuat amal-amal soleh yang presentatif, dirinya bagaikan ketagihan untuk mengulanginya lagi. Dia terpenjara dalam cintanya kepada Allah. Tidak ada kebebasan yang dia nikmati kecuali dalam pelayanan kepada Allah. Yang keempat, mereka memiliki komitmen. Maksudnya keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju ke arah tertentu yang diyakininya. Yang kelima, istiqomah, kuat pendirian. Pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten, yaitu kemampuan untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya. Walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya, mereka mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi secara efektif. Sebagai sumber etos kerja, agama sebagai etos kerja. Pentingnya etos kerja di dalam Islam juga terlihat dari pujian Rasulullah SAW terhadap umatnya agar senantiasa bekerja untuk mencari nafkah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menganjurkan kerja sebagai achievement orientation. Islam juga memiliki etika yang mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras, tidak malas, berlaku hemat, tidak poya-poya, dan tidak menggantungkan hidupnya semata dari sedekah orang. Islam telah mengajarkan kepada manusia suatu etika dan etos yang harus dipraktikkan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Ajaran Islam secara tegas memerintahkan agar harta yang melebihi kebutuhan pemiliknya supaya dimanfaatkan sebagai amal bagi kepentingan orang lain yang membutuhkannya. Ada dimensi sosial atas harta yang berlebih. Bekerja menurut Islam adalah mencukupi kebutuhan pribadi
dan kelebihannya disedekahkan bagi yang berkekurangan. Selain itu, etos kerja dalam Islam sangat melarang adanya eksploitasi berlebih yang merugikan orang lain, karena pada dasarnya rezeki sudah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dengan demikian, tidak berarti Islam menganjurkan bagi pemeluknya untuk menerima kehidupan yang serba kekurangan. Islam sangat menganjurkan agar pemeluk tidak menjadi masyarakat miskin. Bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis, Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Dia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cukupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lainnya. Yang kedua, amanah. Amanah adalah bentuk sikap bisa dipercaya. Rasulullah dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Yang ketiga, tepat menimbang. Etika bisnis Rasulullah dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut, seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi, Rasulullah menjauhi apa yang disebut dengan muzabana dan muhakala. Yang keempat, saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis, para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Agama dan kearifan lokal dalam membangun etos kerja. Seperti halnya kebudayaan, agama juga merupakan sistem pengarahan yang tersusun dari unsur-unsur normatif yang membentuk jawaban umatnya pada berbagai tingkat pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Ia membuat manusia menerima, merasakan, dan memikirkan serta melaksanakan dengan cara-cara yang diinginkan. Agama mempunyai pengaruh besar terhadap kebudayaan suatu komunitas. Agama di atas kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan. Hidup dan kehidupan manusia harus terarah pada tujuan ilahi dan insani. Manusia harus mempunyai tujuan sekaligus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai etos kerja dalam pembangunan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.